龙虎拳，区区第一应力，金刚印，破空印。是啊，该结束了。挡风剑，灭金刚印，破空印。大哥什么时候学会这么快的拳法了？剑之速，竟能完美融合，更能……叶流云，准备好受死了吗？都是残本，你怎么可能会破空印？此与叶流云又有何？Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yisi Dusun episode ke-55, yang dimana pada cerita sebelumnya Li Yun pergi ke tempat dari pemakaman pedang untuk mempelajari teknik baru yang telah diberikan oleh Tuan Liu Xiang sebelumnya, yang dimana teknik tersebut telah dikuasai oleh Li Yun, dan hal ini untuk mempersiapkan Li Yun menghadapi senior Ye. Dan juga di sana Li Yun mempelajari teknik pedang yang telah ia dapatkan waktu ia berada di pavilion pedang. Sedangkan untuk senior Ye, ia telah mendapatkan teknik dari keluarga Wang yang diberikan oleh Wang Yan agar senior Ye bisa mengalahkan Li Yun sampai membuat Li Yun tewas. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut di tempat arena pertempuran, yang di sana tanpa adanya seorang penetua yang akan menjadi wasit antara pertarungannya si Li Yun melawan Yue. Yang di sana penetua itu mengatakan sebelum kalian berdua bertarung, apakah kalian berdua tidak ingin melakukan perdamaian, karena pertarungan mereka sendiri merupakan pertarungan hidup dan mati, yang artinya hanya ada satu yang dapat hidup. Dan di saat itu mereka berdua menjawab secara bersamaan bahwasanya mereka berdua tidak ingin berdamai dan meminta kepada penetua untuk memulai saja pertarungan mereka berdua. Sang penetua pengawas yang mendengar itu tidak keberatan, ia mengizinkan mereka berdua bertarung, yang lalu pun ia menyuruh kepada mereka berdua untuk bersiap-siap. Dan di sana penetua tersebut memberikan peringatan kepada Wang Yan, yang dimana siapapun pemenang pada pertarungan ini, Wang Yan tidak diperbolehkan untuk membalas Xian kembali dengan atas nama persatuan dari 100 aliansi. Wang Yan menerima perkataan dari sang penetua, dan kemudian pun sang penetua mengatakan bahwasannya pertarungan hidup dan mati antara Li Yun melawan Ye Liyue telah dimulai, dengan mereka berdua yang diminta untuk naik ke atas arena pertempuran. Tetapi sebelum Li Yun pergi dari sana, Xian memberikan semangat kepada Li Yun bersama dengan Wu Yuo dengan mengatakan bahwasannya mereka berdua percaya Li Yun akan bisa memenangkan pertarungan ini. Li Yun pun berterima kasih atas semangat mereka berdua, lalu ia pun naik ke arena pertempuran. Lalu Li Yun dan juga Ye, mereka berdua bertemu di atas arena pertempuran, dan di sini Ye berniat untuk memprovokasi Li Yun terlebih dahulu dengan mengatakan, apakah kau memiliki kata-kata terakhirmu? Tetapi jika kau meminta ampun kepadaku sekarang dan mau berlutut di hadapanku, maka kemungkinan pertarungan ini bisa ia hentikan. Li Yun menjawab, mungkin senior Ye menginginkan dirinya menyerah, tetapi Li Yun tidak akan menyerah, yang mungkin akan mengecewakan senior Ye. Yang lalu pun Li Yun memamerkan kekuatannya yang sekarang berada di alam Suan tingkatan kedua, membuat mereka semua yang berada di sana pun sangat kaget. Li Yun juga mengatakan kepada Yue, karena sebelumnya Yue telah bekerja sama dengan Wang Yan untuk menjebak senior Xian, dirinya tidak akan memaafkan Yue dan akan membuat Yue dipastikan tewas pada pertarungan kali ini. Wang Yan yang masih tidak percaya bahwasanya Li Yun sekarang berada di ranah dari Suan tingkatan 2 dalam hanya waktu 1 bulan saja, membuat ia sangat kaget. Wang Yan pun sekarang memiliki niatan untuk segera bisa menghabisi Li Yun secepat mungkin, karena jika Li Yun dibiarkan seperti ini terus, kemungkinan Li Yun akan bisa tumbuh menjadi orang yang lebih kuat, bahkan bisa menjadi seorang master dalam hanya beberapa waktu ke depan saja. Jadinya Wang Yan sangat berharap sekali kepada Yue
dapat menewaskan nyawanya Lin Yun. Tetapi di sana Yue mengatakan bahwasanya ia tidak takut dengan hal tersebut karena senjata rahasianya Lin Yun hanya merupakan alam suan tingkatan kedua saja, sedangkan dirinya telah berada di alam suan tingkatan ketiga. Yue mengatakan dengan pencapaianmu saat ini kau jangan harap untuk percaya diri. Setelah itu pun Yue menyerang duluan dengan ia melemparkan sarung pedangnya ke arah Lin Yun, yang di sana sarung pedang tersebut dapat dipukul oleh Lin Yun yang lalu dibalikan ke arah Yue, membuat sarung pedang itu pun hancur. 就凭这个想杀我？ Dan setelah itu pedang tersebut mengarah kepada Lin Yun, yang di sini pun Lin Yun langsung mencoba untuk menahannya menggunakan segel Vajra, yang dimana segel tersebut berhasil menahan serangan dari Yue. Tetapi tidak bertahan lama karena setelah itu Lin Yun juga terpental akibat serangan tersebut. Lalu Yue melanjutkan serangannya kembali dengan mengeluarkan serangan bertubi-tubi menggunakan pedangnya ke arah Lin Yun, yang di sana Lin Yun pun segera mencoba untuk menghindar. 金刚印，破空印，是啊，哼，该结束了。挡风剑。 Yang di saat itu juga Lin Yun langsung menyadari bahwasannya ia harus segera mengakhiri pertarungan ini, yaitu dengan Lin Yun menggunakan teknik dari pukulan kekosongan, yang dimana teknik tersebut bisa tepat mengenai perutnya Yue, membuat Yue pun terpental. Yuo yang melihat teknik pukulannya Lin Yun begitu kuat sangat kaget dari mana Lin Yun bisa mempelajari teknik itu begitu cepat. Tetapi senior Xian yang melihat teknik pukulan tersebut menyadari bahwasannya itu bukanlah teknik pukulan. 金刚印，破空印。大哥什么时候学会这么快的拳法了？ Penetua pengawas yang melihat pertarungan mereka berdua juga menyadari bahwasanya teknik itu bukanlah teknik pukulan, melainkan sebuah teknik pedang yang digabungkan dengan teknik pedang membuat serangan itu menjadi sangat kuat, yaitu perpaduan antara teknik pedang dan juga teknik pukulan. Sang penetua pengawas pun sangat kagum dengan kemampuannya Lin Yun karena Lin Yun dapat memandukan teknik pukulan dan juga teknik jiwa pedang begitu serasi. Yang dimana seharusnya dengan teknik sekuat ini merupakan teknik yang lebih besar daripada alam kekosongan, sampai 30% lebih kuat. Tetapi di sana Yue yang melihat teknik pukulannya Lin Yun pun sangat kaget karena ia mengetahui bahwasannya ini merupakan teknik alam kosong yang berada di buku yang kosong di tempat pavilion pedang, yang seharusnya buku ini tidak lengkap, tetapi bagaimana bisa Lin Yun melengkapinya? Hal ini pun membuat Yue sangat penasaran. Lin Yun pun bertanya kepada Yue, apakah kau sekarang telah siap untuk mati? Yue menjawab bahwasanya ia sekarang masih belum kalah, yang setelah itu tiba-tiba saja Yue mengeluarkan ledakan aura spiritual yang sangat dahsyat. Di sana pun senior Xian yang melihat teknik tersebut menyadari bahwasanya teknik itu merupakan teknik yang berasal dari keluarga Wang Ye, yaitu teknik kekerasan darah. Wang Yan membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwasanya teknik ini merupakan teknik yang telah ia berikan kepada Yue. Yue yang telah berada di kekuatan darah pengerasan mengatakan kepada Lin Yun, kau harus mati pada pertarungan kali ini. Yang setelah itu pun ia maju menyerang Lin Yun, yang dalam serangan tersebut Yue melakukan serangan brutal dan di sini Lin Yun mencoba untuk menghindarinya. Sampai pada akhirnya Lin Yun terbang ke atas udara dan di sini Lin Yun menggunakan segel dari teknik pengekangan demon, yang hal ini pun membuat Wang Yan sangat kaget karena teknik tersebut seharusnya merupakan teknik dari sekte Suantian. 但是玄天宗也只有内门弟子才能习得。什么？伏魔印？想杀我？做梦！ Yang hanya dapat dipelajari oleh para murid dalam sekte Suantian. Bagaimana bisa Lin Yun memiliki teknik tersebut? Lalu Lin Yun pun kembali lagi menggunakan teknik pukulannya, tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya segel formasi yang menahan serangan Lin Yun. Tetapi Lin Yun tetap mencoba untuk sekeras tenaga menghancurkan formasi itu, yang sampai pada akhirnya Lin Yun pun bisa menghancurkan formasi tersebut, membuat Yue berada di kondisi yang sekarat, dan lalu Wang Yan pun menyelamatkan Yue dengan membawa Yue keluar dari arena pertempuran.
王爷，你居然敢破坏门规！ Tetapi di sini Xian marah kepada Wang Yan karena Wang Yan yang telah melanggar aturan pertarungan hidup dan mati dengan sebelumnya telah menggunakan formasi pelindungannya untuk melindungi Yue, yang ternyata formasi pelindungan sebelumnya merupakan formasi milik Wang Yan untuk melindungi si Yue. Lalu Wang Yan pun memanggil kendaraan dari kuda elangnya untuk membawa Yue pergi ke tempat yang aman. Setelah itu pun terjadi keributan antara Wang Yan, Xian, dan juga Woyou karena di sini Wang Yan yang telah melanggar aturan. Xian pun menyuruh kepada Lin Yun untuk segera menghabisi Yue dengan di sini mereka yang akan menghadapi Wang Yan dan juga rombongannya. Lin Yun menerima hal tersebut lalu ia pun pergi ke tempatnya dari Yue dengan menggunakan kudanya. Tetapi pada akhirnya kudanya Lin Yun tidak bisa mengejar Yue karena mereka berada di jalan buntu, yaitu berada di sebuah tebing. Lalu pun Lin Yun menggunakan teknik tebasan pedangnya untuk menyerang si Yue, yang untungnya serangan tersebut mampu mengenebas si Yue, membuat Yue pun terjatuh dan ia pun tewas. Seketika membuat Wang Yan dan juga lainnya menjadi sangat kaget. Tetapi setelah itu Li Yun juga pingsan yang membuat Li Yun terjatuh. Namun di saat itu adanya penetua yang menyelamatkan Li Yun dan membawa Li Yun pergi dari sana. Dan di sana juga penetua pengawas sebelumnya marah kepada Wang Yan karena Wang Yan yang telah melanggar aturan. Ia pun akan mendapatkan hukuman karena telah mengganggu jalannya pertarungan hidup dan mati. Dan setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode ke-55 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!